tidak ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah. Kami selalu mengajak, kalau memang butuh sesuatu, ayo diskusi dengan kami. Yang kedua, komunikasi yang harus dibangun tanpa sekat antara pemimpin dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast dalam program Bukan Asal Pemimpin Menuju Banten 2024. Saya harap teman-teman tidak bosan-bosan bertemu saya jadi host ya. Tentunya saya di sini sudah tidak sendiri. Saya sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Bang Puji Santoso sebagai aktivis buruh di Banten. Bang, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Bang, kita udah lama nggak ketemu nih Bang. Abang juga jarang main kesini Bang, akhir-akhir ini Bang. Ya. Tapi sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang, abang kan sebagai aktivis buruh di Banten Bang ya. Kalau abang melihat sosok kriteria yang tepat Bang untuk pemimpin Banten ke depan, seperti apa Bang kriterianya Bang? Ya, kalau secara umum kan bicara kayak model integritas, yang transparan, kemudian yang punya akuntabilitas yang tinggi dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang kriteria umum menjadi seorang pemimpin. Tapi saya lebih menekankan kepada satu, pemimpin di Banten ke depan harus mampu mempunyai komunikasi yang baik, baik kepada jajaran di pemerintahan maupun kepada rakyatnya. Satu. Beberapa belakangan ini kan membuktikan para pemimpin tidak ada yang punya kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan rakyat-rakyatnya. Saya mengklaster di klaster buruh saja, jarang kok, dan bahkan relatif saya belum menemukan bagaimana mereka yang punya kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan yang baik dengan rakyat buruh. Kemudian punya sebuah kecerdasan emosional. Kedepankan keberpihakan kepada rakyat, kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian yang dikedepankan emosional sehingga dia tidak bisa mengurai, tidak bisa memberikan sebuah jawaban ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat, ditutupi dengan hal-hal yang emosional. Karena tidak mampu menutupi itulah akhirnya muncullah arogansi. Nah, arogansi kecil inilah yang akhirnya menjadikan sosok pemimpin yang mohon maaf, kumaha aing gitu loh. Nah, ini kan, ini pemimpin kalau kemudian gimana saya kumaha aing, ya gimana akan memimpin? Sedangkan dia siapapun ya, dia itu diamanahkan untuk memimpin, bukan hanya untuk memerintah gitu loh. Karena masa jabatannya paling 5 tahun itu agar dipergunakan semaksimal mungkin untuk berproses kesejahteraan rakyatnya gitu loh. Nah, ini ketika arogansi itu muncul ya akan menjadi persoalan tersendiri. Nah, kemudian mampu mengambil sebuah keputusan yang baik, yang tentunya saya garis bawahi keberpihakan terhadap rakyat itu yang dikedepankan. Kalau saat ini pemimpin provinsi ini atau pemimpin kabupaten kota hanya bertameng terhadap perintah atau instruksi pusat, dan kadang yang saya agak menggelikan, mohon maaf mungkin lebih saya agak ngomong kasar sedikit, menjijikkan gitu. Ketika selalu bertameng, ini kan sudah ada aturannya. Oke. Ketika bertameng kepada aturan, jangan pilih-pilih dong aturannya. Yang ada ini kan rata-rata mereka bertameng di atas aturan, di atas normatif, tapi pilih-pilih. Tidak mau melakukan secara murni dan konsekuen. Kalau zaman dulu ada pelajaran P4 kan harus ada murni dan konsekuen, melaksanakan seluruh aturan main, aturan perundang-undangan yang ada. Karena sebenarnya permasalahan apapun di negara ini ketika minimalnya standar normatif, aturan itu dijalankan saja, konflik itu akan semakin kecil. Persoalannya tapi ketika kemudian para pemimpin negeri ini, pemimpin provinsi ini, pemimpin kabupaten kota ini
aturannya milih-milih gimana yang dia suka dan enak di yang bersangkutan, ya nggak akan ketemu gitu loh. Sifat amanah juga akhirnya, ya mohon maaf kalau saya terlanjur mengambil kesimpulan agak gugur gitu loh jadinya. Nah, selebihnya perlu pemimpin yang kreatif dan inovatif. Boleh semua memang pijakannya dan dasarnya adalah aturan main. Aturan main dalam hal ini aturan perundang-undangan. Tetapi apakah kemudian seluruh aturan perundang-undangan itu menyelesaikan persoalan di daerah? Ya. Ditambah lagi dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang umum bilang Omnibus Law. Ya. Bagi saya jujur pesimis sebenarnya dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law ini terhadap siapapun nanti yang dipilih di gubernur atau bupati atau wali kota. Ya. Kenapa pesimisnya? Karena kewenangannya 70% diambil pusat. Dan ini sudah saya sampaikan dulu di beberapa kawan-kawan media dan beberapa pejabat pemerintahan, sehingga pada waktu saya meminta kawan-kawan untuk ada nggak seminar atau diskusi dengan pemerintahan terkait dengan sebelum dilahirkannya Undang-Undang Omnibus Law. Ya alhamdulillah satu pun nggak ada yang datang. Gitu. Nah ini yang maksud saya boleh semua berjalan di atas aturan perundang-undangan yang ada, tapi itu tadi tetap harus ada inovasi, ada kreativitas yang harus dikedepankan. Sekali lagi ketika menjabat, ya kembali lagi bahwa you punya jabatan itu untuk mensejahterakan dan memimpin rakyatmu yang di daerah itu. Jangan kemudian sebelum dipilih, sebelum pemilihan semua bicara atas nama rakyat, atas nama ini yang itulah. Tapi begitu jadi, Ya kan udah udah. selesai gitu loh. Nah ini nih yang saya kira juga perlu dikritisi untuk kemajuan khususnya di Provinsi Banten ke depan. Ya, Bang. Kita udah menyiapkan beberapa foto, Bang. Foto-foto menurut Abang nih, dari foto-foto tim, tolong. Dari foto-foto yang kita siapkan nih, Bang, ada nggak, Bang, yang menurut Abang nih cocok sebagai pemimpin dan wakilnya, Bang? Ada tadi Bu Airin, ada Pak Andika, ada Pak Arif, ada Pak Asep Rahmatullah, ada Pak Benyamin, ada Pak Gembong, ada Pak Heldi, ada Bu Irna, ada Bu Iti, ada Pak Rano Karno, ada Bu Tatu, ada Bu Sita Nur Azizah, ada Pak Syafruddin, ada Pak Wahidin Halim, dan ada Pak Zaki Iskandar. Ada nggak, Bang, sosok dari foto-foto ini yang menurut Abang cocok dan layak menjadi pemimpin dan wakilnya? Atau Abang punya usulan sendiri, Bang? Ya, pertama saya berpendapat beliau pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan terlalu gegabah juga kalau kemudian saya menyampaikan bahwa ini patut atau tidak layak atau tidak. Tetapi biar masyarakat yang menilai track record mereka, karena kan mereka ini sudah menjadi public figure dan mayoritas masyarakat di Banten ini kan mengetahui beliau minimalnya di wilayah kabupaten kota masing-masing. Tapi dari beberapa pemimpin yang sudah ya masalahnya yang paling utama dari kesemuanya adalah soal komunikasi. Komunikasi, Bang, ya? Komunikasi. Jadi soal solusi, setiap masalah memang membutuhkan solusi. Tapi kadang untuk mencari sebuah solusi ini kan tidak harus di hari yang itu. Tapi minimal ketika ada ruang komunikasi saja, itu ada harapan gitu loh untuk mencari sebuah solusi. Nah, saya tidak punya kompetensi untuk menilai beliau satu-satu, para beliau ini, cuman seperti saya sampaikan mereka punya plus minus. Nah, soal plus minusnya apa, saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Ya kalau saya sih berharap ya ada sosok pemimpin sosial baru yang muncul di Provinsi Banten. Mungkin Abang, Bang, mau, Bang? Waduh, ini makomnya belum nyampe kayaknya gitu. Bang, pertanyaan terakhir nih, Bang, yang ingin saya tanyakan ke Abang. Harapan terbesar, Bang, untuk memimpin ke Banten ke depan dari segi pembangunan, pendidikan, khususnya untuk kesejahteraan rakyat dan buruh di Banten, Bang. Seperti apa, Bang? Secara singkat begini, kalau harapan saya ke depan mengenai sosok pemimpin di Provinsi Banten. Saya sadar betul bahwa tantangan ke depan itu
bukan semakin ringan tapi semakin besar mengingat era globalisasi dan sekarang juga memasuki era 4.0 dan ke depan ini akan masuk juga ke era 5.0 gitu kan, yang tentunya mau tidak mau karena ini menjadi persoalan atau menjadi geliat arahnya dunia, ya mau nggak mau Indonesia harus ngikutin. Yang akhirnya mau tidak mau setiap provinsi, kabupaten kota pun juga harus mengimbangi. Cuman harapannya satu, ketika misalnya memang itu ada, tolong pemerintah daerah ini juga menyiapkan instrumen untuk mendukung langkah-langkah tersebut. Jangan kemudian saya nggak cuma sekali dua kali mendengar pemimpin daerah bilang begini, kita siap menyambut 4.0, kita siap menyambut wilayah industri kawasan ekonomi khusus atau KEK, kemudian siap menyambut era globalisasi dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun yang menyiapkan instrumen untuk mendukung itu. Ketika itu tidak dilakukan, maka yang jadi korban adalah rakyat itu sendiri. Ini masih agak mending, semua belum berjalan sesuai apa yang globalisasi itu akan lakukan. Nah, kalau kemudian sekarang saya ambil di dunia saya, ketika kemudian semua orang, baik itu terutama di luar negeri ya, bisa masuk ke Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika Indonesia sendiri tidak menyiapkan rakyatnya untuk berdaya saing global, itu kan sama aja membunuh kesejahteraan dan penghidupan rakyatnya ke depannya gitu loh. Nah, harapan saya inilah yang harus disiapkan, apa instrumennya gitu loh. Nah, nggak mungkin juga saya akan ngajarin bebek berenang kepada para calon-calon penguasa itu gitu loh, karena salah satu hal yang selalu saya sampaikan ketika wilayah KEK di selatan pertama kali muncul, saya tanya ke Provinsi Banten, kami siapmu seperti apa? Instrumen yang kamu buat apa gitu loh. Jangan siap-siap aja. Jangan hanya siap-siap aja, karena faktanya masih banyak kok di Banten untuk mendapatkan pekerjaan harus mengeluarkan duit yang tidak kecil. Jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta. Itu real terjadi. Yang dilakukan apa? Tidak ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah. Kami selalu mengajak, kalau memang butuh sesuatu, ayo diskusi dengan kami. Perda-perda ketenagakerjaan seperti apa? Jangan copy paste dari undang-undang. Kalau perda itu hanya copy paste di undang-undang, ya buat apa perda? Hanya ngabisin duit. Yang ada hanyalah sebuah, mohon maaf, proyek-proyek untuk mengejar laporan yang berbasis anggaran gitu loh. Nah, ini yang perilaku-perilaku korup yang tidak sesuai kebutuhan yang juga harus mulai dihindarkan. Yang kedua, komunikasi yang harus dibangun tanpa sekat antara pemimpin dengan rakyat. Sampai saat ini di Banten awal-awal ada komunikasi pemimpin dengan rakyat walaupun untuk batas-batas tertentu. Semakin kesini semakin tidak ada tuh ruang-ruang itu. Yang ada ketika misalnya, mohon maaf, sampai ada saya mendengar, ini kan dulu nggak dukung saya. Nah, kalau calon pemimpin masih bicara seperti itu, udah pertama kali nggak layak sebagai calon pemimpin di Banten ini. Dicoret bang ya? Blacklist harus coret dan garis tebal kalaupun di blacklist sebagai calon pemimpin gitu loh. Yang ketiga terakhir lah, saya nggak mau banyak-banyak. Seorang pemimpin harus punya keberanian untuk membuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyatnya. Apalagi kita sadar betul dan kita paham betul pemimpin provinsi, baik gubernur atau bupati wali kota ini punya hak yang namanya diskresi. Gunakan itu untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Harus ada keberanian ke sana. Jangan kemudian pemimpin itu hanya tunduk saja ketika menjabat, tunduk mohon maaf, kepada pengusungnya saja, yang kita tidak tahu pengusungnya kepentingannya apa dan yang bersangkutan juga kepentingannya apa. Jadi fokuskan kepada kesejahteraan rakyat Banten. Banten itu provinsi yang sangat kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia juga tidak kurang-kurang. Tinggal bagaimana memanage ini sehingga pemerintah Provinsi Banten bisa memajukan rakyatnya. Dan satu lagi, tetap berjiwalah NKRI dan merah putih harus selalu ada. Luar biasa. Bang, sebelumnya saya terima kasih Bang dan tim, juga terima kasih ke Abang nih yang sama-sama. Yang saya tahu Bang Puji ini sibuk banget gitu. Enggak juga. Tapi sudah menyempatkan datang ke sini untuk podcast dan memberi wawasan Bang. Terima kasih Bang ya. Oke, teman-teman Batu Podcast, sampai bertemu lagi di tema-tema
lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi makasih wabarakatuh. Bang.